dari dulu sampai sekarang yang namanya al-Islam, ad-dinul Islam itu sudah mengatur segala perkara-perkara yang ada di dunia ini. Kalau kita boleh cek, cari ya, cari perkara-perkara urusan di dunia ini yang tidak dikemas, diatur dengan perkara agama, nggak ada. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Masalahnya manusia ini mau nggak diatur dengan cara Allah dan Rasulnya, ini jadi masalah. Ketika manusia ikut Allah dan Rasulnya dengan dikemas dengan dinul Islam, syariat Islam, maka segala aturan manusia akan mendapatkan maslahat, kesehatan, dan apapun akan menjadi solusi. Karena agama diturunkan akan menjadi solusi, akan menjadi kemudahan, bahkan akan menjadi kesehatan yang umumnya diminta pada umumnya manusia. Jamaah semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada apa yang diatur oleh Allah, salah satunya adalah makan. Apa? Makan. Jadi ternyata makan itu ada aturannya, ada. Mohon maaf, buang air kecil, buang air besar ada aturannya, ada dalam Islam. Tidur ada aturannya, ada. Apalagi makan yang merupakan kebutuhan kita hari-hari. Makan dalam Islam ada aturan. Mana yang boleh dimakan, mana yang nggak boleh dimakan. Kemudian makannya seperti apa? Apakah boleh dalam Islam itu berlebihan, dikemas? Jamaah dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Al-ayat. Wahai manusia, makanlah yang ada di bumi ini yang halal dan yang baik. Halal dan baik. Ini yang pertama kita perhatikan, yang halal dan thayyib. Karena ada yang halal, ada yang enggak thayyib. Daging kambing halal enggak? Halal. Tetapi enggak thayyib bagi orang yang punya penyakit darah tinggi, kolesterol. Allah yang kasih penyakit, bukan kambing ya. Tapi dalam dunia ada sebab dan musabab. Ya, ada hukum. Ya. Jadi kambing itu halal-halal. Bagi siapa? Bagi orang yang sehat. Kalau bagi orang yang berpenyakit dan ada larangan dari segi medis nggak boleh makan daging kambing, maka ya kita jangan makan daging kambing. Karena halal memang, tetapi tidak thayyib bagi orang yang berpenyakit. Ada yang ngelawan misalnya, ya, ada bos sama supirnya, ayo singgah kita makan gulai kambing, sate kambing, pokoknya segalanya kambing. Ditegur sama supirnya, Pak Bos, jangan makan itu, jangan makan kambing. Udah diam, jangan banyak ngomong. Ini duit-duit saya, yang makan saya, terserah saya. Besok paginya bangun-bangun udah menyon. Ya, kenapa menyon? Entahlah kenapa ini menyon tuh. Halal belum tentu thayyib. Dan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya halal saja, tetapi thayyib diperhatikan. Nah, dalam Islam ada larangan-larangan yang tidak boleh istilahnya dilewatkan. Dan kalau melanggar ada efek sampingnya. Yang pertama, sebagaimana kita diperintahkan untuk makan, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tetapi jangan rakus. Kalau bahasa kita merakus, berlebihan. Nasi ya kita makan,
lauk kita makan, ya. Tetapi ada batasannya. Kalau baginda Nabi itu makan nggak banyak model. Baginda Nabi modelnya cuma 2 makannya tuh, ya. Daging, ya. Kemudian korma, itu saja. Jamaah dirahmati Allah, kalau model kita berapa? Lebih dari 3. Nasi, sayur, daging, itu udah minimal tuh, udah cakep, ya. Belum sambal terasi, lalap pete, lalap apa lagi tuh, segala macam lalap dimakan. Kalau orang Indonesia mah apa aja daun itu selagi nggak dimakan, kecuali daun pintu nggak dimakan, semuanya. Makanya ada istilah begini, kalau punya majikan, kalau pengen punya istri yang ngirit, cari istri orang Jawa Barat katanya. Kenapa? Modalnya daun doang, kasih sambal, lepas di kebun hidup. Masya Allah, semuanya daun dimakan. Jadi 3 tuh boleh, nasi, sayur, kemudian ikan, silakan, ya. Halal boleh. Wala tusrifu, jangan rakus. Ini 3 macam tapi rakus. Kok bisa begitu? 3 macam tapi makannya 2 bakul. Ame nggak bisa napas, ya. Ame nggak bisa napas, yang dimakan sedikit udah, ya. Jenisnya sedikit tapi pokoknya banyak. Sehingga di situ baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, orang makan itu ada 3, ya, caranya. Yang pertama, ya, kasih ruang dalam perut kita itu 3. Yang pertama, untuk makanan 1/3, untuk air 1/3, untuk napas 1/3, ya. Makanan 1/3, air 1/3, nafas 1/3. Maksudnya nggak terlalu kenyang. Ini mah semuanya 1/3 makanan, lebih lagi semuanya. 3 tempat ini habis buat makanan semua. Nggak ada tempat buat air, nggak ada tempat buat napas. Akhirnya habis makan nggak bisa jalan, minum segelas udah begitu, ya. Napas udah ngap-ngapan. Kenapa Pak? Kekenyangan, gitu. Kekenyangan, udah luber, ya. Jadi 1/3 makanan, 1/3 air, 1/3 nafas atau buat bernapas udara. Kalau difulkan nasi semua, ya, juga salah. Kalau difulkan air semua juga salah. Apalagi semuanya dipenuhi dengan angin doang, makan angin. Makanya ada istilah lucu seperti ini. Ada kiai mau ceramah bawa supir. Di perjalanan ceramah, yang namanya kiai di belakang makan ngemil baik, banyak makan, dan sambil jalan macet makan, ada singkong, ada roti, ada macam-macam tuh. Supirnya kan nyupir baik di depan, kiai makan baik di belakang. Gue udah dikasih makan, kagak mampir-mampir, kagak sederhana kemana, warteg-warteg acan kagak ada. Tuh jalan terus, kiai makan terus, makan terus. Tuh supir buka kaca. Pas buka kaca dikit kan angin masuk. Buka kaca dikit lagi depan kiai, angin masuk. Kiai marah, lu ngapain buka kaca? Ya, lapar kiai, lapar lah. Lu ngapain? Up, angin, makan angin. Ya. Jadi jamaah Allah Subhanahu Wa Taala 1/3 makan, 1/3 air, 1/3 daripada angin. Kalau itu dijalankan sehat. Saya mah Pak Ustadz, ya, enggak seperti itu, makan 3 jenis tapi 3 bakul. Saya mah sedikit, teri dikit, sambal ati dikit, ya, daging dikit, kikil dikit, dikit-dikit. Tetapi mejanya 7 meter.
Masya Allah. Sedikit-sedikit tapi modelnya banyak. Nah jamaah Allah Subhanahu wa taala, dari aturan saja kita sudah nggak teratur makan. Padahal yang halal nih, belum yang haram, yang halal saja. Nah jamaah dirahmati Allah, timbulnya penyakit itu karena kita melawan daripada perintah Allah dan cara-cara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dalam makan. Nah adanya virus-virus yang tadi datang kepada kita, yang awalnya ya datang daripada negeri Cina, Wuhan, itu ya secara umum dan sudah terlihat, selain juga memang tidak menjalankan perintah Allah karena tidak punya Allah. Yang kedua, mereka melanggar apa yang diturunkan oleh Allah. Apa itu? Yaitu tadi, sesuatu yang dilarang dalam Islam, syariat keagamaan Islam, itu mereka lakukan. Hampir semua, nggak tanggung-tanggung. Kalau kita kan mungkin sebagian orang aja yang makan istilahnya, mohon maaf, babi ataupun guguk atau anjing. Kalau di sana udah segalanya dimakan. Yang kira-kira nggak pantas, yang menjijikan, ya itu dimakan semuanya. Nah dari situlah awal daripada virus corona datang. Hikmahnya apa? Kita umat Islam kudu jaga. Emang apa? Karena apa yang dimakan itu berpengaruh dalam sifat kejiwaan manusia. Sifat kejiwaan manusia apa saja? Jangankan itu, makanan yang jelas-jelas umumnya dimakan, tetapi dengan cara yang ribawi, cara yang haram, ada menjadi sesuatu yang akan mengganjal dalam kejiwaan manusia itu sendiri. Contoh, alim ulama telah mengatakan kalau orang sering makan daging, itu sudah otomatis tensi dan darah tinggi, pemarah. Lain dengan orang yang suka makan sayur doang, itu lebih cenderung kalem, lembut, vegetarian gitu. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, jadi mempengaruhi. Makanya dalam konteks keagamaan, apapun itu yang dilarang, ya itu nggak boleh dimakan. Dan kalau dimakan akan mempengaruhi jiwa seseorang. Apa saja yang nggak boleh dimakan? Tentunya sudah sering kita ngaji. Ya, hurrimat alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir, yaitu darah kita nggak boleh makan. Kalau dulu kalau kita di Jawa namanya marus, ya. Kalau orang Jawa tuh, saya dulu suka makan tuh, masih kecil. Marus, kalau emak motong ayam pasti itu darahnya ditaruh di mangkok sampai kental, kasih roiko, kasih sunda, udah tuh. Bahkan bukan hanya di lingkungan rumah, di luar itu dijual namanya marus. Saya dulu nggak ngerti marus itu apa, taunya daging, totonya darah. Kita nggak boleh makan marus, nggak boleh makan darah. Hurrimat alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Nggak boleh makan bangkai, kecuali bangkai ikan udah jelas. Ya, nggak boleh makan khinzir. Bab 1 namanya khinzir. Bab 1 kalau kata orang mana bilangnya apa? Bab 1. Pernah kita diajak ada acara begitu, ada yang ikut sedikit. Itu daging apa? Bab 1. Kita kagak ngerti bab 1. Ternyata kagak ngerti kita. Ya karena kita bermasyarakat kan bukan hanya orang Islam saja, kita kan bergaul kepada yang lain. Ya, bab 1. Ada lagi bab 2, macam-macam tuh. Ya namanya udah digoreng, udah diapa. Kan kita kagak ngerti. Namanya orang kampung lihat daging udah kayak lihat emas. Pengen nyentong aja dicikut. Tar dulu. Emang itu apaan? Itu katanya bab 1. Waduh, kasih tahu, oh begitu. Nah, itu dilarang. Kenapa? Ada sesuatu yang mudarat. Mohon maaf, kenapa dilarang? Ada sesuatu yang mudarat. Jadi termasuk binatang jalalah kalau dalam fikih. Apa? Jalalah. Bukan jalalah. Kalau jalalahu itu keagungan, Allah jalalahu. Jalalah.
binatang yang salah satu yang nggak boleh dimakan haram itu jalalah, kambing, unta, sapi yang berproses makanannya itu makanannya terkena najis. Ya, contohnya ya bab satu itu tadi babi. Babi itu makan kotoran sendiri, makan kotoran sendiri. Kalau kotoran Betawi dia makan tai, makan. Jadi makan keluar lagi, habis itu dimakan lagi sama dia. Itu binatang yang suka makan itu makan kotoran sendiri, itu bab satu tadi, makan keluarin lagi. Makanya kalau ada teka-teki tai apa yang paling bau, tai babi, 8 kali proses. Makan keluar lagi, makan lagi keluarin lagi, sampai 8 kali. Makanya paling bau ya kalau teka-tekinya apa yang paling bau ya, itu tai babi, dimakan juga ya. Terus sebagaimana kambing ya, yang proses itu makan makanannya ya, misalnya makan sesuatu yang najis ya, diminumkan sesuatu yang najis. Nggak usah jauh-jauh, ayam halal nggak? Halal. Cuma dia makan ya, makan sesuatu kotoran orang dimakan di pagi, siang makan kotoran dicampur sama dedek, misalnya dedek campur tai orang ya, kasih jadi makan sama dia mah kagak nanya ini apaan ya, kagak makan baik terus ya. Nah itu juga nggak boleh dimakan. Yang saripatinya dari hal yang najis walaupun binatangnya itu halal, itu nggak boleh dimakan. Makanya orang dulu gimana caranya, kalau orang-orang dulu habis beli ayam dari pasar itu kagak langsung dipotong, diendepin dulu, dikasih makan pur atau yang halal-halal, supaya apa, yang najisnya tuh dibuang, hilang. Paling gampangnya mah kita doyan lele doyan lele, gurami, waduh gurami enak gurami ya. Tapi mohon maaf kalau sebagian, kalau di empang-empang di kampung itu kalau kita dulu namanya bukan WC, helikopter. Ada empang, ada kain dikit, kain sarung atau karung ya, udah ya mulus nangkring dah situ, nggak ada kerannya, nggak ada keran, peperin bro, itu ikan gede-gede udah pada nangkring tuh. Wah, nungguin jebrol cerut, kadang-kadang dia sampai ke atas tuh nyiprat sama kita lah. Santri mah udah pengalaman begituan dulu, udah ngantri di WC, yang paling cakep ya itu jamban di atas helikopter itu, brot jebrot, bot jebrot. Kadang-kadang belum turun baru separuh udah tarik cerut ya, jatuh. Masya Allah. Nah, gurame kan halal, ikan kan halal, makanannya coba toke orang. Nah, kalau kita beli itu ikan, bagaimana caranya? Diendepin dulu, ditaruh di air yang jernih ya, dikasih makanan pelet, kasih nasi, silakan, supaya yang najisnya hilang, baru kita makan. Lele begitu lah. Lele kalau segala kita nggak perhatiin, emang kita nanya makan toke nggak ya? Kalau yang ditanya makan toke, ke jawabannya tukang lele apa? Kagak, padahal makan toke. Caranya begini, diendepin dulu, diendepin dulu. Berapa lama diendepinnya? Minimal 3 hari, sebagian ulama 40 hari. Kasih makan yang benar-benar tuh, baru kita potong tuh. Nah, ini al-jalalah, yang memakan sesuatu yang najis, yang halal. Apalagi yang dilarang betul-betul nasnya yaitu dalam Al-Quran, khinzir ya. Walaupun sebagian mengatakan katanya begini, anjing mah halal. Kenapa? Nggak ada di Quran, nggak ada di Quran. Emang nggak lihat hadisnya? Kan ada. Kemudian buaya, doyan buaya, sate kikil buaya, larangan, nggak boleh. Baginda Nabi melarang bahwa memakan binatang salah satunya di air itu buaya, makan juga. Kemudian yang bercakar dan bertaring ya, baik yang buas maupun yang jinak, singa, macan tutul, apalagi itu, kucing,
Lah kucing di Wuhan mah jadi santapan apa? Sop kucing. Masya Allah. Sop kucing. Pecel tikus. Tuh. Apa aja dimakan tuh? Itu binatang-binatang yang dalam hadis itu dilarang. Yang nggak boleh dibunuh. Ya. Kemudian bilang apa binatang yang harus dibunuh itu larangan semua, banyak sekali. Buaya, burung elang, ya. Tetapi di garis bawahi jangan salah paham, semua yang bercakar, ya, selama cakarnya itu tidak menerkam kepada binatang yang lain itu boleh. Ya, ayam jago punya cakar juga. Jangan sampai pulang dari sini kita nggak mau makan jago, katanya ada cakarnya. Boleh jago mah. Ya, burung dara boleh. Burung elang kagak boleh. Karena dia dengan cakarnya itu dia menindas binatang yang lain, itu nggak boleh. Ya, tapi kalau yang lain boleh. Ya, tutut boleh, tutut mah, ya tutut. Ya. Walaupun sebagian mengatakan ada sesuatu yang menjijikan, yang keharamannya karena menjijikan. Tetapi sebagian ulama tidak menjadikan haramnya karena menjijikannya, selama dia doyan. Dan kenapa itu kan kadang bagaimana tuh hukumnya? Ya kita ambilnya lebih banyak di air, maka kita hukumi binatang air. Boleh. Katak nggak boleh. Itu satu hadis yang isinya dua, yaitu antara naha, ya, nggak boleh. Rasulullah itu melarang makan yang di air itu adalah buaya, kemudian katak. Semua yang ada di air boleh dimakan kecuali buaya dan katak. Ya, itu nggak boleh banyak. Di sana katak jadi sop katak. Ya, dan bahkan mungkin sebagian di Jogja, di Jawa itu ada daging katak digoreng kayak ayam goreng biasa, itu nggak boleh dimakan. Karena merujuk begini jamaah dari Allah SWT, kalau kita tanya, Pak nggak boleh makan begini, hidup terserah gua, ada orang begitu? Ada. Kalau gua mau beli katak, mau beli buaya, terserah gua, duit gua. Nah, sementara kita hidup di dunia itu adalah perlu dengan aturan Allah. Kalau ada orang, saya nggak perlu Allah, orang Islam nih nggak perlu ini begini, pokoknya terserah saya, nggak boleh. Hati-hati, pernyataan seperti itu nggak mau ikut Allah dan Rasulnya, hati-hati. Kita bisa murtad gara-gara kita nggak mengakui aturan Allah dan Rasulnya, hati-hati. Bilang saja kalau kita belum mampu, ya kita doa, ya Allah mudah-mudahan saya mampu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari makan makanan yang halal tadi. Kenapa jamaah dirahmati Allah? Hati-hati, itu akan mempengaruhi kejiwaan kita. Jangan kita mengatakan terserah gue, jangan. Karena baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Enggak sempurna iman seseorang, enggak sempurna iman di antara kamu sebelum hawa nafsumu mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nafsu kita tundukkan kepada agama. Keinginan kita kalahkan untuk menjadi keinginan dalam agama. Maksud kita bagaimana hidup kita ini untuk Allah dan Rasulnya yang disyariatkan dalam agama Islam. Yang terakhir, efeknya tadi, ketika makanan yang haram akan berpenyakit dan akan menjadi bukan hanya penyakit dalam, tetapi akan menjadi fisik juga hancur. Orang kena corona berapa hari? 14 hari. Ya. Ya. Cepat pokoknya dah. Jadi bukan hanya kecewaan, sifat hewaniahnya itu ada, tetapi jasad aja juga hancur dengan tidak menjaga makanan. Efeknya timbullah corona tadi. Nah, antara kita dengan corona bagaimana nih? Kan ramai itu di medsos. Allah, ya ada yang sebagian kenceng tuh Allah, ada yang pokoknya ikut masyarakat, cuci tangan, jangan salaman, ya jangan ketemu orang. Kalau ketemu ustadz, waduh jangan, ya ketemu bini gimana? Terus baik ketemu mah, coronanya negatif, bininya
positif. Kebanyakan di rumah. Jangan Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Jadi efeknya akan menghancurkan jasad dan roh kita. Nah, kalau mengajarkan daripada penangkal penyakit yang seperti tadi apa? Sebelum kita sekarang ini, sebelum dokter menganjurkan cuci tangan, itu dalam Islam sudah ada ajaran cuci tangan. Iya. Kita tadi sholat subuh. Sholat subuh wudu apa enggak? Wudu. Wudu kena enggak tangannya? Cuci tangan apa enggak? Cuci tangan. Tangan doang kagak, muka dicuci. Muka doang enggak, kepala, rambut cuci, telinga, kaki sekalian tuh. Kata dokter tangan, cuci tangan. Itu semua dalam Islam sudah diajarkan kebersihan. Justru hikmahnya adanya corona sebetulnya teguran buat kita. Mas, orang Islam kembali benar-benar jaga kebersihan. Kalau enggak akan datang wabah seperti ini. Ya, kita muhasabah diri, ya Allah, jangan adanya seperti ini teguran. Teguran karena datangnya wabah seperti ini, mungkin kita ini tidak dawamul wudu. Dan bukan mungkin, memang umumnya kita namanya wudu mah sholat doang. Iya. Mau bergaul sama bini orang sempet wudu dulu. Iya. Mau kerja wudu kagak. Mandi iya, wudu enggak. Makanya dengan seperti ini dawamul wudu, orang yang menjaga wudu nggak batal. Jadi habis maaf dari buang air wudu, habis pipis wudu, habis ngapain aja wudu. Dengan seperti itu Allah jaga kesehatan kita. Kemudian ikhtiarnya yang lain ya pakai masker silakan.